Bahkan sebuah perjalanan dan musik ke dalam secangkir kopi adalah inspirasi jiwa dalam hidup. Saya memilih kopi sebagai sahabat terbaik di setiap jarak dari Anda. Ngopi itu baik. Kamu mager tapi pengen ngemil? Atau lapar tapi males keluar rumah? Delivery Express aja di Sumarto Space yang murahnya tanpa tapi. Gratis pesan antar dalam kota Purwokerto. Custom! Kamu mager tapi pengen ngemil? Atau lapar tapi males keluar rumah? Delivery Express aja di Sumarto Space yang murahnya tanpa tapi. Gratis pesan antar dalam kota Purwokerto. Custom! Kamu mager tapi pengen ngemil? Atau lapar tapi males keluar rumah? Delivery Express aja di Sumarto Space yang murahnya tanpa tapi. Gratis pesan antar dalam kota Purwokerto. Custom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul Quran. Selamat datang di bulan Ramadan, selamat datang di bulannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillah senang sekali kita masuk dalam satu bulan yang sangat istimewa, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang amal kita dilipat gandakan berkali-kali lipat. Menurut beberapa riwayat dikatakan bahwasanya amal fardu kita, sholat fardu kita, puasa fardu kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Dan amalan-amalan sunnah kita di bulan Ramadan ini akan dinaikkan derajatnya seperti halnya amalan-amalan fardu. Maka disinilah bulan Ramadan amal kita begitu berharga, begitu mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu as-salafun as-shalihin, baik dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga pendahulu kita, mereka begitu bersemangat mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan. Tentu kita tahu bagaimana sejarah panjang Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau mendapatkan wahyu di sebuah gua yang kemudian kita kenal dengan Gua Hira. Itu adalah persis di malam 17 dari bulan Ramadan, di mana sebelumnya beliau berdiam diri, beliau bertahanus, bertafakur di dalam gua tersebut. Beberapa tahun kemudian Nabi memulai untuk dakwah Islam. Sebagaimana kita tahu, beliau tidak mendapatkan sambutan yang kita harapkan bersama. Beliau justru diintimidasi, beliau justru disiksa, beliau justru dizolimi sedemikian rupa. Maka akhirnya Nabi dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dan sesampainya di Madinah, ternyata belum selesai apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi. Maka di Madinah kemudian para sahabat mendesak Nabi untuk segera melawan, segera bangkit memerangi orang-orang kafir Mekah yang saat itu memerangi Nabi. Maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak langsung mengiyakan karena memang belum ada isyarat, belum ada petunjuk dari langit. Hingga akhirnya di tahun kedua pasca hijrah, Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk melawan
Maka perlawanan pertama dalam Islam yang kemudian kita kenal dengan Perang Badar yang sangat fenomenal itu, di mana 300 pasukan Islam bisa melumpuhkan, bisa mengalahkan ribuan orang kafir, ribuan orang musyrik saat itu dengan kelengkapan senjata, dengan kelengkapan kendaraan yang luar biasa. Dan yang perlu teman-teman catat, kemenangan yang fenomenal ini Allah berikan kepada umat Islam di bulan Ramadan, persis saat para sahabat melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, di samping nuzulul Quran di bulan Ramadan, di samping perlawanan Badar ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, peristiwa yang tidak kalah penting dalam Islam, yaitu Fathu Makkah, di mana ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di Madinah dan beliau ingin kembali ke Mekah, saat itu Nabi diusir. Nabi tidak diperbolehkan untuk memasuki kota Mekah. Hingga akhirnya di tahun ke-8 setelah hijrah, di mana saat itu jumlah para sahabat beserta Nabi SAW jumlahnya sekitar 10.000 orang berbondong-bondong memasuki Makkah. Dan peristiwa itu kemudian kita kenal dengan Fathu Makkah. Dan teman-teman perlu tahu, penguasaan kembali kota Makkah sehingga dipimpin oleh Nabi dengan penuh keadilan tanpa pertumpahan darah, itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 pasca hijrah. Dan yang terakhir, kemenangan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yang kemudian tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita memiliki peristiwa yang paling penting untuk bangsa kita, yaitu kemerdekaan negara kita tercinta, bangsa Indonesia. Sering kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kemerdekaan kepada negara kita pada tanggal 17 Agustus, persisnya di hari Jumat tahun 1945. Dan teman-teman perlu tahu bahwa 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Maka dari serentetan fakta dan kejadian yang penting, kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai bangsa Indonesia, kita harusnya berkaca bahwasanya para pendahulu kita, orang-orang terdahulu itu mereka mendapatkan kemenangan, berjuang untuk kemudian mencapai kesuksesan itu di bulan Ramadan. Maka mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketaatan. Kita gunakan bulan Ramadan ini untuk lebih produktif, baik dalam urusan-urusan akhirat, sholat, puasa, baca Al-Quran, ataupun dalam urusan-urusan dunia. Mari sebagaimana para pendahulu kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, maka kita berharap moga-moga urusan kita, karir kita, bisnis kita juga akan dimenangkan oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Ramadan tahun 1442 tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesempurnaan dalam beribadah, kesempurnaan untuk meningkatkan produktivitas, karena sekali lagi Ramadan adalah bulan kemenangan dan bukan bulan untuk berebahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.